Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah untuk semuanya saja yang ngaji bareng ya. Kita mencoba belajar, Pak Asi juga belajar, kalian belajar, Pak Asi juga belajar. Belajar kitab Safinah. Oke. Kita akan memulai pengajian kitab Safinah yaitu tentang fikih yang kemarin sudah dijelaskan. Dan untuk melestarikan kebiasaan baik yang dari dulu Pak Asi ketika ngaji pun seperti itu dan sampai sekarang pun masih ya, untuk santri-santri pun pasti kita memulai pengajian itu dengan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk ila hadratin Nabi, kemudian tidak lupa supaya kita juga mendoakan yang mu'allif atau pengarang kitab Safinah ini, yaitu Syekh Salim bin Sunan. Pertama dengan tujuan dengan berkas suratul Fatihah yang kita kirimkan kepada kanjeng Nabi, dan atas karya Syekh Salim mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kita kirimkan Fatihah kepada beliau. Nah, ini suatu kebiasaan baik dan mudah-mudahan kita tetap melaksanakan. Jadi kalian sebelum ngaji Quran atau ngaji kitab rutinkan ya, baca yang namanya suratul Fatihah. Ada rahasianya ya. Kenapa dalam sholat Allah memilih surat Fatihah untuk dibaca setiap rakaatnya? Pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam. Oke, kita mulai ya. Kita baca Fatihah bareng-bareng dulu. Kita niatkan untuk hadrah Nabi dan kita kirimkan juga kepada Syekh Salim bin Sunan ini. Ala hadiniyah la hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa alihi wa dzurriyyati wa ila ustadina wa syekhina wa ila mu'allif hadzal kitab sallallahu Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kaduwe Gusti Allah. Bahasa Indonesianya segala puji lillahi itu adalah milik Allah Rabbil alamina, yang menguasai atau yang mengerani alam kabeh. Wa bihi lan kelawan Allah dan dengan Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita ala umurid dunya ing ngatasé pira-pira perkara ad-dunya, umurid dunya pira-pira perkarane dunya, wadini lan pira-pira perkarane agama. Wa sallallahu lan mugi paring sholawat sapa Allahu Gusti Allah wasallam lan paring keselamatan ala sayyidina ing atase sayyid kita rupane Muhammadin, rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin kang dadi pamungkase para nabi, wa alihi lan ing atase keluargane nabi, wa sahbihi lan ing atase sahabat nabi ajmaina hale sekabehane. Wala haula lan ora ana daya iku maujud, wala quwwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billah angin kejaba
kelawan Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azim kang agung. Ini setiap kita sudah diajari dari dulu ya, di awal pengkajian ataupun di awal pembukaan segala sesuatu, kita alhamdulillah kita awali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, kemudian dilanjut dengan sholawat. Ini alhamdulillah di Indonesia itu sudah menjadi sebuah kebiasaan ya. Kemudian sholawat kepada Nabi kita, para sahabatnya, ini kalian biasakan seperti ini, adalah kebiasaan yang baik. Faslun, nah ini kita mulai. Faslun itu maknanya adalah fasal atau bab atau aturan yang pertama ya. Faslun rupane iki kuwono fasal utawi iki kuwono fasal arkanul Islam utawi pira-pira rukune Islam. Khamsatun iku ana 5 rukun Islam, atau itu khamsatun ada 5. Yang pertama, yang awal, syahadat, rupane syahadat alla ilaha illallah, arep ento nyekseni ora ono la ilaha, ora ono pangeran iku maujud illallahu angin kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah, iku utusane Gusti Allah. Lan kaping pindho, rupane rukun Islam kaping pindho, wa iqamus shalah lan jumenengaken salat, wa itauz zakat lan kaping 3 niku bayar zakat, wa shaum Ramadan lan kaping 4 iku puasa Ramadan, wa hijjul baiti lan kaping 5 iku hijjul baiti, ziarah al bait, hijjul baiti iku ziarah omah, man istata'a, man ngangge sapane wong istata'a kang mampu sapa man ilaihi marang hijjul bait sabila ing dalane. Oke. Jadi pasal yang pertama ini adalah rukun Islam ya. Sudah kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu persaksian ya. Kalian harus meyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Apa itu syahadatnya? Yang pertama syahadat tauhid, yaitu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dalam Kasyifatus saja, la ma'buda illa, la ma'buda bihaqqin illa illallah. Jadi tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang ada, yang patut disembah kecuali Allah. Jadi di alam raya ini ya, kita lihat semuanya ada, pasti ada yang menciptakan. Kalau ini meja ada karena ada yang membuat. Kitab ini ada karena ada yang mencetak. Gak mungkin kitab ini itu ada dengan sendirinya, tiba-tiba terus muncul kitab ini, tidak mungkin. Jadi pasti ada yang menciptakan ya. HP ini pasti ada yang membuat, termasuk alam dunia ini ya. Alam dunia ini tidak serta-merta langsung ada, tidak ada yang membuat, tidak mungkin ya. Pasti ada, secara akal logika kita bahwa ya segala sesuatunya pasti ada yang menciptakan. Kitab ada yang tulisan, dalam buku ada yang menulis, meja
rumah, ada yang membangun. Maka alam ini sudah sewajibnya, sudah selayaknya pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kita pasti harus meyakini. Kita meyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Kemudian syahadat Rasul yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan menyatakan, meyakini dan menyatakan, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus menyaksikan atau mengakui dan menyatakan dua-dua ini adalah benar, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Kita tidak boleh hanya mengakui cuma satu. Misalnya kalian cuma bersyahadat tauhid tok, mengakui Nabi Muhammad mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, nggak bisa. Harus dua-duanya, nggak boleh salah satu. Ya. Ketika kita sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita harus menuruti semua perintahnya, ya, dan menjauhi larangan. Termasuk yang kedua yaitu syahadat Rasul. Ini satu paket. Ya, kalian menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan harus menyatakan, mengakui dan mengimani bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad ini, ya, Nabi Muhammad yang mana sih? Nah, Nabi Muhammad bin Abdullah. Ya, di sini ada kasih lihat dulu. Wa anna Muhammadan, yaitu Ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi ini silsilahnya ya. Nabi Muhammad itu putra dari Abdullah putra Abdul Muttalib putranya Hashim putranya Abdul Manaf. Jadi Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah, punya mbah namanya Abdul Muttalib, punya buyut namanya Hashim. Di atasnya lagi apa itu? Mbahnya mbah adalah namanya bin Abdul Manaf. Jadi itu silsilahnya sampai Abdul Manaf itu mbahnya Nabi. Oke, itu kalian harus meyakini itu. Nggak boleh salah satu dari dua syahadat ini, nggak boleh cuma salah satu. Kemudian rukun Islam yang kedua, wa iqamus sholat, mendirikan sholat. Kalian sebagai umat Islam, rukun ya, ini rukun Islam. Yang namanya rukun itu ya, berbeda dengan syarat. Ya, kalau syarat itu adalah segala hal yang harus dipenuhi ketika sebelum melaksanakan. Kalian mau daftar sekolah, maka harus ada persyaratan yang dipenuhi. Jadi sebelum masuk dipenuhi dulu persyaratannya, baru masuk. Nah, ketika sudah ketika rukun, ya berarti kalian harus melaksanakan, harus dipenuhi ketika melaksanakannya. Ya, sebagai orang Islam berarti pertama syahadat. Selama kalian Islam harus meyakini bahwa syahadat yang kedua itu harus dipegang. Kemudian selama kalian Islam, wa iqamus sholat, maka harus mendirikan sholat. Di sini mendirikan sholat berarti menunaikan hak-haknya. Apa sih sholat? Kalau secara bahasa sholat itu artinya doa. Kalau secara istilah
kegiatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dengan segala ketentuan dan syarat-syaratnya. Jadi nggak boleh sembarangan. Wa iqamus shalah itu semua hak sholat, syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Kemudian rukun Islam yang ketiga wasaumu Ramadan, puasa Ramadan. Seperti kita yang sedang kita laksanakan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Jadi banyak puasa, tapi yang wajib, yang menjadi rukun, yang harus kalian laksanakan sebagai umat Islam, yaitu adalah puasa Ramadan 1 bulan. Nah, nanti ada syaratnya lagi, ada rukunnya lagi untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wahijul bait, mengunjungi atau ziarah ke sebuah rumah. Ini al-bait ini berarti sudah ditentukan ya. Atau sudah kita sudah sering ya tahulah rukun Islam yang kelima adalah haji. Nah, hijul baiti mengunjungi rumah, yaitu Baitullah yang ada di Mekah. Siapa yang wajib? Nah, ini rukun Islam kelima ini bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, ada ketentuannya. Man sapane wong istata'a kang mampu ilaihi sabila, yaitu mampu dalam melaksanakannya. Ya. Dulu mungkin kalau di sahabat Nabi ya gampang kan, ketika mau haji itu tidak sejauh dari Indonesia ke Mekah. Kalau dari Indonesia ke Mekah itu ongkosnya banyak ya. Harus pakai pesawat jauh, maka dibutuhkan persyaratan. Untung saja ini bukan wajib untuk semuanya ya. Jadi dalam 1 tahun haji itu setahun sekali ya, di bulan Zulhijjah. Tapi kita tidak diwajibkan tiap tahun haji, enggak. Dan ada ketentuan, ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang repot kalau misalnya tiap tahun harus haji itu harus wajib menjadi rukun Islam dan tiap tahun itu repot. Belum lagi seluruh umat Islam di dunia ini banyak ya, jadi nggak muat. Masjidil Haram pun ketika umat Islam seluruhnya berkumpul di sana itu nggak bakalan muat. Tapi ada kriteria siapa saja yang diwajibkan sih, yaitu man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu ya, mampu secara kesehatan, kemudian fisiknya, kesehatannya, kemudian biayanya. Untuk kesana dari Indonesia kalau sekarang itu sekitar 35 juta lebih ya. Jadi kalau belum mampu, alhamdulillah, kalau belum mampu berarti kita belum diwajibkan. Tapi tenang saja, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam diberi rezeki untuk melaksanakan haji. Dan yang perlu diyakini adalah haji itu kan merupakan panggilan. Kalau kalian di SD pernah manasik itu labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu. Di situ itu kan disunahkan baca itu. Nah, jawaban itu merupakan jawaban dari panggilan Allah kepada kita. Nah, di situ bisa kita simpulkan. Nah, di sisi lain, tidak semua orang ya yang mampu, bahkan ya ada yang sehat tapi dari segi materi atau uang biaya itu tidak mampu. Ada yang dari segi biaya mampu tapi enggak sehat, jadi tidak wajib. Ada yang mampu dari segi biaya, dia punya uang untuk berangkat, dia sehat kuat, tapi hatinya juga enggak
belum terpanggil, belum mau ke sana. Ada yang seperti itu. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita sudah panggil Allah untuk ke sana, kalau kita ditakdirkan ke sana, walaupun kondisi kita belum punya uang, walaupun kondisi kita sekarang masih belum sehat, walaupun kondisi tubuh kita masih lemah, tapi ketika Allah sudah memanggil kita untuk datang ke sana menjadi tamunya, atau ketika kita sudah ditakdirkan untuk melaksanakan haji, maka bagaimanapun kondisinya, kita tidak punya uang atau kita tidak sehat, tapi ketika Allah sudah memanggil, Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya di Makkah. Allahumma amin. Yang siapa sih yang nggak mau ya? Ya mudah-mudahan ya, suatu saat kita menjadi tamu-tamu Allah di sana. Oke, itu untuk faslun arkanul Islam. Kemudian faslun yang kedua, faslun utawi iki kuwana fasal arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Rukun iman sifatun iku ana 6. Yang pertama antuk minabillah, arep yen iman lawan Gusti Allah. Wa malaikatihi, kan iman kelawan malaikate Gusti Allah. Wa kutubi lan arep yen iman kelawan pira-pira kitabe Gusti Allah. Wa rusulihi, kang kaping 4 iku arep yen iman kelawan pira-pira utusane Allah. Kaping 5 wabil yaumil akhir, lan iman kelawan hari akhir. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, lan iman kelawan qadar lan qadar khairihi, qadar sing apik, wa syarrihi lan qadar sing elek, minallahi ta'ala iku saking Allah ta'ala. Nah, oke. Rukun iman ya. Oke, untuk hari ini itu saja. Rukun iman akan dilanjutkan besok. Jadi penjelasannya lumayan, tapi kalian harus tetap ngaji. Kurang lebihnya Pak Rizky mohon maaf. Allahumma fiqh lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.